Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Pak Riza, channel yang khusus membahas tentang fisika. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal-soal hukum Newton bagian pertama. Nanti akan ada bagian selanjutnya. Oke, kita langsung aja. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari hukum Newton ke-1, kedua, dan ketiga. Yang pertama ada dua soal di sini, yaitu pertama ada sebuah benda yang berada di atas lantai. Perhatikan gambar, sebuah benda diam di atas permukaan lantai. Hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda. Nah, ini gimana ini cara ngerjainnya? Ini kita gunakan hukum ke-1. Kenapa hukum ke-1? Karena dia diam. Ingat, hukum ke-1 dipakai jika bendanya diam, ya. Hukum ke-1 itu kalau bendanya diam atau gerak dengan kecepatan konstan, kecepatan tetap, itu baru pakainya hukum 1. Nah, karena benda ini katanya diam, dia nanya gaya normal. Nah, ini kita udah tahu bahwa setiap benda, ya, saya gambar lagi di sini. Setiap benda itu pasti punya gaya berat. Ini beratnya berapa? Beratnya tuh arahnya ke bawah, ya. Makanya kalau kalian angkat suatu benda ada beratnya. Berat itu simbolnya W, dari bahasa Inggris weight. Itu W sama dengan massa kali gravitasi. Karena massanya ini sama dengan 6 kg, maka kita dapat beratnya itu adalah 6 dikalikan gravitasi. Kalau nggak diketahui tulisnya 10, dapat 60 Newton. Jadi benda ini nih yang 6 kilo ini nih, dia punya berat sebesar W yang arahnya ke bawah, itu besarnya 60 Newton. Nah, karena bendanya diam, berarti ada yang nahan dia kan? Sesuai hukum ke-1. Karena kalau bendanya diam itu syaratnya sigma F sama dengan 0, ya kan? Sigma F, ini hukum ke-1, sigma F sama dengan 0. Nah, kalau hanya ada gaya ke bawah 60, nggak ada yang nahan dia, bendanya akan jatuh ke bawah. Ini akan rubuh ke dalam, ditelan bumi kan? Tapi di sini bendanya diam, tandanya ada yang nahan dia. Siapa yang nahan dia? Yaitu permukaan tanah atau lantainya menahan benda ke atas. Nah, ini simbolnya gaya normal. Jadi gaya normal itu gaya yang tegak lurus antara permukaan bidang sentuh ini, tanah sama balok ini. Ya. Jadi itu namanya gaya normal. Gaya normal lah gaya yang menahan benda ini untuk tetap diam. Sama kayak kita diri, kalau kita lagi diri tuh kaki kita mendorong lantai, tapi lantai nahan karena nahan berupa gaya reaksi. Nah, itu nahannya melawan dorongan kaki kita ke atas. Nah, berarti ini tinggal kita lihat, karena ini di sumbu Y, maksudnya ke atas ke bawah, berarti yang ke atas kita anggap positif. Nah, sigma jumlahin aja yang gaya-gaya yang bekerja, jumlahin, ada 2 di sini. Ada gaya berat, ada gaya normal. Yang ke atas dikurang yang ke bawah. Yang ke atas gaya normal, kurangin yang ke bawah, arahnya ke bawah minus. Kalau ke kanan plus, ke kiri minus, sama dengan 0. Maka kita dapat W-nya pindahin, gaya beratnya pindahin, jadinya minus jadi plus. Jadi N sama dengan 0, nggak usah ditulis lagi. Ini jadinya W plus W. W-nya min W pindah ke kanan jadi plus W. Berarti gaya normal sama dengan beratnya, yaitu 60 Newton. Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 1. Sekarang ke contoh soal nomor 2. Sebuah balok bermasa 5 kilo digantung dengan tali, kemudian diikatkan pada atap. Jika balok diam. Nah, diam berarti hukum ke-1. Sigma F sama dengan 0 lagi. Maka berapa tegangan tali? Nah, sama juga kayak tadi, balok ini kan ngegantung, pasti dia punya gaya berat W yang besarnya massa kali gravitasi. Massanya 5 kilo, gravitasi 10, kan gak diketahui 10, berarti jadinya 50 Newton satuannya. Nah, benda ini diem
Karena ada yang nahan dia, yaitu si tali. Nah, tali dikasih namanya tegangan tali T. Sama kayak tadi. Yang ke atas kita anggap positif karena dia ditahan sama tali ke atas. Berarti tali ke atas positif, plus T dikurang W beratnya sama dengan 0. Caranya ya. Berapa T-nya? Ditanyain T-nya berapa. W-nya udah tahu tadi, pakai gaya berat. Jadi dapat 50 sama dengan 0. Pindahin minus 50-nya ke sini kan. T sama dengan jadinya plus 50 Newton. Minus pindah jadinya plus 50. Nolnya nggak usah tulis lagi. Ya, jadi dapat berat besar tegangan talinya adalah 50 Newton. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi nomor 1 ini kita hanya pakai hukum Newton ya. Hukum Newton yang pertama. Sekarang nomor 3 soalnya. Sebuah gaya sebesar 20 bekerja pada benda bermassa. Berarti diketahui ya, tulis diketahui gayanya F sama dengan 20 Newton. Masanya 4 kilogram. Licin berarti nggak ada gaya gesek. Licin berarti tidak ada gaya gesek atau gesekan, nggak ada gaya gesek. Maka percepatan benda, nah lihat, percepatan kan berarti percepatan itu artinya perubahan kecepatan. Karena kecepatannya berubah berarti dia nggak nol, berarti dia pakai hukum kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, ya, ditanyanya did percepatan itu akselerasi A, acceleration. Nah, tinggal kita masukin sigma F, bacanya sigma F itu bacanya artinya jumlah gaya. Karena gayanya cuma satu, ya udah tulis aja cuma satu. Berarti si 20 karena cuma ada satu. Masanya 4, percepatannya ditanya. Misalkan ada gaya ke sini ke kiri, misalkan 10, ya udah. Berarti nanti 20 kurang 10. Jadi tulis aja gayanya. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Tapi karena di sini cuma ada satu gaya, ya udah, cuma 20 aja. Terus masukin masanya 4 kilo, AA-nya dicari nih. Udah, tinggal kita pindahin. 4-nya pindahin ke kiri. Karena ini kali, jadi A sama dengan 20 dibagi 4. Ya kan? Berarti A sama dengan 5 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah besar percepatan yang dialami oleh balok. Jadi selama balok diberikan gaya sebesar 20, maka dia bendanya akan bertambah cepat 5 setiap detik. Misalkan mula-mulanya 0, maka 1 detik kemudian menjadi 5. 1 detik kemudian bertambah lagi jadi 10 dan seterusnya. Setiap detik nambah 5. Tuh, jadi terjadi perubahan kecepatan sebesar 5 meter per second kuadrat. Itu untuk contoh soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Joni mendorong mobilnya yang mogok dengan gaya dorongnya 200. Nah, jadi si Joni ini dorong nih, dia ngedorong ya. Kita ganti garis saja sebagai gaya ini 200 Newton gayanya, gaya dorong si Joni. Jika massa mobil, jadi diketahui gaya dorongnya 200. Jadi kalau SI tulis diketahuinya karena itu dinilai. Massanya 800 kg. Ditanyanya percepatan. Ini sama kayak tadi soalnya ya. Sama kayak tadi ini, berarti ini pakai hukum kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Karena cuma satu ya udah. Cuma ada si 200 doang. 200 kemudian masanya 800, ini soalnya sama. A-nya sama dengan 200, pindah 800-nya. Yang tadinya kali jadi bagi. Coret dibagi 201 bagi 204. Jadi A-nya sama dengan 1/4 atau 0,25 meter per second kuadrat. Oke, jadi ini masih sama soal sebelumnya ya. Jadi nggak berbeda. Cuman yang tadi balok, ini sekarang diaplikasikan pada mobil. Kemudian kita soal nomor 5. Nah, ini yang terakhir nih, tapi ada banyak. Hulk mendorong mobil
yang sedang mogok dengan gaya 490 Newton. Tulis yang diketahui, gayanya ya, gayanya 490. Diketahui, dik. Gaya sama dengan 490 Newton. Massa mobil 900 kilo. Berarti masanya 900 kilogram. Nah, tentukan yang A, percepatannya. Ini kalau saya gambarin ini, kita bisa gambar gayanya itu arahnya mendorong mobil yang besarnya F sama dengan 490. F sama dengan 490 Newton. Nah, tinggal kita cari nih yang A. Saya kerjain di sini dulu yang A. Karena dia nanya percepatan, berarti hukum kedua sigma F sama dengan M kali A. Karena gayanya cuma satu, ya udah tulis aja 490 sama dengan massa 900 kali A. Berarti A pindah 900-nya ya, dari kali jadi bagi. Jadi 490 dibagi 900. Ini dapatnya sekitar 0,54 meter per second kuadrat. Nah, ini jawaban yang A. Tidak ada data lain, jadi masukin aja udah. Kemudian yang B. Yang B adalah percepatan yang dialami mobil. Jadi sama, nanyanya sama-sama percepatan. Tapi jika gaya gesek ban dengan aspal 40. Nah, ini nih. Jadi kalau tadi nggak ada gaya geseknya, yang A tidak ada gaya gesek, sekarang dianggap ada gaya gesek. Berarti diketahuinya ada tambahannya tuh. Diketahuinya gaya gesek sama dengan 40. Nah, gaya gesek itu besarnya tuh di permukaan ban. Dia tuh melawan. Jadi dia ngedorong ke, kalau bendanya gerak ke kiri, ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Simbolnya F, gesek, F kecil. FG saya biasa nulisnya gaya gesek. Nah, dia nanya percepatan, tapi sekarang ada gaya geseknya 40. Sama aja, tinggal kita pakai hukum kedua. Terus M kali A. Tinggal kita masukin. Yang ke kanan siapa? Si gaya dorong orang ini. Si Hulk ini. Berarti 490 kan positif ya, karena ke kanan. Dikurangin yang ke kiri siapa? Gaya geseknya. Si 40. Berarti dikurangin 40. Karena gaya gesek ke kiri, gaya dorong ke kanan. Masanya 900. Ya kan? Sama dengan A. Ini dapatnya 450 sama dengan 900 kali A. Berarti A sama dengan, berarti pindah 900-nya ya. Jadi 450 dibagi 900. Hasilnya setengah atau 0,5 meter per second kuadrat. Nah, jadi ini adalah percepatannya. 0,5 meter per second kuadrat. Kemudian, ini jawaban yang B. Jadi ada tambahan diketahui gaya gesek. Kemudian yang C juga. Lanjut. Dia nanya kecepatan mobil setelah didorong 10 detik. Jadi diketahui nih 10 detik, 10 second atau enggak detik. Ya. 10 detik atau 10 second jika gaya gesek dengan ban 40. Nah, gaya geseknya masih sama 40. Karena masih sama, berarti percepatan juga masih sama. Berarti A-nya yang di jawaban B, A-nya boleh kita pakai, yaitu 0,5 meter per second kuadrat. Karena sama gaya geseknya 40 di sini sama. Maka A-nya juga sama 0,5. Nah, tinggal kita kerjain. Dia nanya kecepatan. Ingat GLBB. Kecepatan mobil setelah 10 detik berarti VT. Ingat V0-nya dia 0. Ingat GLBB, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, masukin V0-nya 0, hilang. 0 ya kan. A kali T, A-nya 0,5. T-nya 10. Berarti dapat VT sama dengan berapa? 10 kali 0,5. Hasilnya 50 meter per second. Jadi setelah 10 detik, mobil jadi berkecepatan 50 meter per second. Itu yang C. Sekarang lanjut lagi yang D. Gimana yang D itu? Yang D juga mirip.
Katanya waktunya 10 detik, tulis waktunya 10 detik. Terus gaya geseknya juga sama 40. Karena sama gaya geseknya berarti A yang di B juga boleh dipakai. Kalau gaya geseknya berbeda, kita harus ngitung dulu gaya percepatannya pakai rumus yang B. Kalau gaya geseknya 50 misalkan, ya udah kamu kerjain lagi yang B untuk dapetin si A-nya seperti cara yang B. Kemudian karena dia sama jadi bisa kita pakai. Yang ditanya adalah jaraknya. Nah, ingat jarak di GLBB sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0 tadi kan mula-mula diam dia. V0-nya 0. Karena mogok berarti ini 0, coret V0T-nya. Kan 0 dikali T 0. Jadi S sama dengan setengah, A-nya 0,5, T-nya 10 kuadrat. Berarti 10 kali 10. Hasilnya berapa? Hasilnya coret jadi 5 ya, jadi 25 meter. Jadi setelah 10 detik mobil tersebut sudah mencapai 25 meter. Gitu. Jadi jawabannya 25 meter. Sedangkan kecepatannya setelah 10 detik itu sudah sampai ke 50 meter per second. Itu kecepatannya. Oke, itu adalah pembahasan soal-soal tentang hukum Newton bagian pertama. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar mandiri, berliterasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.